Saudaraku yang dimuliakan Allah, waktu bukan masalah terkait dengan masanya, tetapi bagaimana kita mengisinya. Waktu, kata Hasan Al-Basri, bagi kita itu, dunia bagi kita itu, kata beliau, hanya ada 3. Yang pertama adalah apa yang sudah kita lewati, yaitu kemarin, yang tak akan terulang kembali ceritanya. Kemudian dunia itu yang kedua adalah besok, yang belum kita tentu menemuinya. Dan yang ketiga adalah dunia itu adalah hari ini, tempat kita menabung amalan kita. Dunia itu hanya ada 3, kemarin, besok, dan hari ini. Masa yang telah kita lewati akan menjadi pelajaran bagi kita untuk menatap masa depan kembali. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita itu melihat masa lalunya untuk merancang kembali masa depannya, mengevaluasi masa lalunya untuk merancang langkah-langkah di masa depannya. Masya Allah ya. Begitu singkat nasihat Hasan Al-Basri ini kepada kita. Dunia itu hanya ada 3 yang tak akan terulang lagi, yaitu kemarin, yang belum tentu kita bisa menemuinya besok, dan hari ini adalah tempat kita menabung, tempat kita beramal. Maka inilah kesempatan bagi kita hari ini. Karena yang kemarin sudah nggak bisa lagi kita gapai, dan yang besok belum tentu kita temui. Maka akhi fillah izakumullah, Al-Quran menyebutkan waktu ini dengan 4 pilihan kata, dengan 4 diksi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata waktu ini dimaknai dengan ajal. Sebagaimana kita baca di dalam surah Yunus ke-49 ayat ke-49. Allah pula memilih kata waktu ini dengan kata dahr. Kita baca dalam surah Al-Insan ayat 1. Kemudian al-waqt dalam surah An-Nisa ayat 103 dan al-asr dalam surah Al-Asr. Yang pertama, Allah memilih diksi waktu ini dengan kata yaitu ajal ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Yunus ayat 49 ini, Allah berfirman, "Qul la a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'a illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang Allah kehendaki untukku. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat lagi mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mendahulukannya barang sesaat pun. Diksi yang dipilih oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 49 ini dengan kata ajal, bahwa kita ini masing-masing punya waktu. Ya. Ajal ini sesuatu yang kita tidak tahu kapan waktunya, bagaimana caranya, dan di mana tempatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memaknai waktu ini dengan bahasa ajal, ini memiliki makna bahwa betapa rahasia ajal ini supaya kita banyak terus mengisi waktu kita dengan penuh kebaikan. Karena kita tidak tahu
Di menit keberapa ajal ini akan dijemput oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajal itu datang kecuali kamu dalam kondisi yang baik, kondisi yang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhi fillah izzakumullah. Penamaan pengambilan kata ajal sebagai waktu ini juga memiliki hikmah, memiliki makna bahwa waktu itu bagi kita adalah persiapan. Waktu itu bagi kita adalah modal. Dan ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan ia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu ini bisa diambil oleh Allah kapanpun. Saat ini mungkin, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dan penuh keberkahan. Ada di genggaman kita saat ini amanah waktu itu, tapi kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Tak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan esok. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Dan tak satupun manusia tahu di bumi mana dia akan wafat. Akhi fillah izzakumullah. Pilihan diksi yang kedua di dalam Al-Quran, Allah menyatakan waktu itu dengan bahasa dahr, masa. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madzkura. Pilihan kedua ini, waktu itu dikatakan oleh Allah dengan dahr. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tidak punya makna. Ini merupakan peringatan Allah kepada kita, betapa kita ini kadang-kadang melalaikan waktu tanpa makna. Bukan masalah kita bisa mengisinya, tetapi dengan apa kita isi waktu itu. Apakah dengan sesuatu yang penuh manfaat? Atau hal-hal yang biasa mubah, sehingga kita hanya kebablasan, kehilangan kesempatan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Setiap kali Allah memilih kata waktu, apakah itu dengan bahasa dahr, apakah itu dengan bahasa ajal, selalu saja ayat itu menggugah. Baik itu susunan katanya, maknanya, wal asr. Masya Allah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Di dalam surah Al-Insan ini dijelaskan pula tentang waktu, bahwa dunia itu berbeda dengan waktu-waktu di yaumul akhir. Sehari di dunia tapi 1000 tahun. Sehari di akhirat tapi ukurannya 1000 tahun di dunia. Akhi fil azakumullah, diksi yang ketiga yang Allah pilih untuk menyatakan waktu ini dengan kata-kata waqt. Ya, sesuai dengan kata yang biasa kita pakai. Al-waqtu. Idza qadaitumus shalah, dalam Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103 ya. Idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masya Allah. Betapa pentingnya kewajiban salat ini, sehingga tidak ada satu alasan pun bagi manusia untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 3 kondisi manusia untuk melaksanakan salat. Boleh kalian qiyama, boleh kalian tunaikan dengan berdiri, dan ini merupakan hukum asal pelaksanaan salat itu. Wa qu'udan, mungkin bisa jadi dalam kondisi tertentu, sebab tertentu, halangan tertentu, kalian tidak bisa uzur, ya, tidak bisa berdiri dalam sholat, maka qu'udan,
hendaklah kalian lakukan sholat itu meskipun dengan duduk. Bahkan wa ala junubihim, laksanakan sholat itu meskipun berbaring. Tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk meninggalkan sholat apapun kondisi kita. Jikalau kita sakit, tidak bisa berdiri, kita duduk. Tidak bisa kita duduk, kita berbaring. Tidak bisa kita dengan kondisi itu, dengan berbaring menyebut, berzikir kepada Allah sesuai dengan zikir-zikir sholat, maka dibolehkan kita dengan isyarat. Tapi kalau sudah dengan isyarat pun kita tak mampu melaksanakannya, maka saatnya sudah kita disolatkan. Ini penting sekali bagi kita. Di saat kita datang pada orang sakit, kadang-kadang kita lupa menasihati mereka tentang sholat. Bahwa kondisi sakit tidak bisa membuat mereka tidak sholat. Atau menjadi uzur bagi mereka untuk meninggalkan sholat. Maka wajib tetap kepada mereka yang sakit. Bagaimana Ustadz kalau mereka pakai pampers, bersamanya ada najis? Tidak masalah. Dalam kondisi seperti itu, maka mereka dibolehkan, diruksahkan untuk menunaikan sholat. Ya, meskipun mereka tetap memakai pakaian yang mungkin bersamanya itu tidak bisa dilepas. Misalkan ada pampers yang mungkin bagi orang sakit itu biasa. Asalkan mereka tayamum, maka mereka silahkan sholat. Nah, akhi fil azakumullah, di ayat surah An-Nisa ini disebutkan 3 kondisi manusia dan tidak ada lagi kondisi manusia selain 3 ini. Kalau dia nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Apapun kondisi kita. فَإِذَا تُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Ada kadang-kadang di antara kita ini sholat seadanya dalam kondisi tergesa-gesa. Maka tenangkan jiwa kita. Jangan sampai kita sholat tidak dalam kondisi aman. Kondisi aman ini maksudnya kondisi tidak tergesa-gesa. Kondisi aman ini kondisi di mana kita harus betul-betul mensuasanakan dulu diri kita dengan penuh ketenangan sehingga kita pun lebih tenang untuk sholat menghadap Allah, menyampaikan semua keluh kesah kita. Jangan sekali-kali kita sholat dengan kondisi terburu-buru misalnya. Karena itu merupakan bagian dari cara syaitan untuk menggoda kita. Mungkin nampaknya kita mengaku kita ini orang yang disiplin waktu, kemudian kita terburu-buru dan sholatnya pun akan tidak berkualitas. Maka untuk melaksanakan ibadah itu perlu ketenangan. Makanya Rasulullah SAW larang kita untuk cepat-cepat datang ke masjid itu. Kalau sudah telat ya sudah. Jangan sampai kita lari, apalagi masuk masjid. Ya, tidak tahu lagi ketika ia cepat-cepat terburu-buru, sendalnya pun akan terbuang kemana-mana. Ya. Karena dia dengan lari terburu-buru untuk masuk ke dalam masjid. Ada sahabat Rasulullah SAW, ia terburu-buru, kemudian di pintu masjid ia takbir agar tidak tertinggal rakaat. Ia pun bertakbir di depan pintu, kemudian ia ruku sambil jalan ke depan sambil ruku. Coba bayangkan itu ya. Takbir di depan pintu, kemudian dia ruku, jalan sambil ruku ke depan ke saf. Maka Nabi pun mendapatkan cerita dari sahabatnya di belakang bahwa sahabat ini ketika dia masuk dan telat karena dia ingin mengejar jangan sampai dia ketinggalan rakaat, maka ia pun bertakbir di depan pintu kemudian sambil jalan maju ke depan sambil ruku. Kata Nabi bahwa
Man wajada ruku'an faqad rak'atan. Siapa yang mendapati imam dalam kondisi ruku', maka ia mendapatkan rakaat. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau sudah dia telat di dalam membaca surah Al-Fatihah, maka dia sudah masbuk. Tapi juga ada yang mayoritas berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahwa man wajada ruku'an faqad rak'atan. Itu tergantung kita mendapati imam dalam kondisi apa. Kalau masih dalam kondisi sebelum rukuk atau rukuk, maka kita tetap mendapatkan 1 rakaat. Jadi di dalam ayat ini, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi kita orang beriman. Sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya. Kitaban mawquta. Bukan kitaban mau kita. Ada yang mempleset memaknai dengan makna yang salah. Kitaban mau kita katanya, ditetapkan semua kita. Padahal di sini kitaban mau kita itu guyonan-guyonan yang realitanya demikian. Banyak di antara kita ini seolah-olah sholat itu semaunya kapanpun. Ia tidak melihat lagi waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Inna salata 'alal mu'minin, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu di dalam ayat ini, surah An-Nisa ini memakai kata waktu sesuai dengan kata yang biasa kita pakai. Yang terakhir akhir azakumullah, waktu itu di diksi yang terakhir adalah pilihan kata yang terakhir di dalam Al-Quran. Waktu itu dimaknai dengan al-asr, ya, masa. Jadi di dalam surah Al-Asr ini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi merugi kalau ia tidak bisa memanfaatkan waktu, kalau ia tidak bisa mengisi waktu. Kecuali mereka orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan membuktikan imannya dengan amal, wa tawasaw bil haq, dan menyampaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang ia miliki kepada yang lainnya, wa tawasaw bis sabr, dan ia pun senantiasa bersabar atas realita ujian yang dihadapinya. Maka pilihan kata di dalam Al-Quran ini luar biasa. Allah menyebutnya di dalam surah Yunus ayat 49 dengan kata-kata ajal. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata-kata dahr dalam surah Al-Insan ayat 1, dan Allah menyebut kata waktu itu dengan kata-kata waktu dalam surah An-Nisa ayat 103, begitu pula dengan makna al-asr dalam surah Al-Asr. Akhi fillah izzakumullah. Banyak sekali kita dapatkan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang luar biasa punya syarat makna, ya. Al-waqtu athmanu minadz zahab. Ada mengatakan masa itu, waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya, Masya Allah. Bahkan karena luar biasanya harga waktu ini, di antara para sahabat atau di antara para mujaddid, ya, para imam mazhab misalkan, mereka itu sambil belajar, sambil menikmati makan dan minta makanan bubur yang tidak lagi lama untuk dikunyah, sehingga mereka tidak kehilangan masa, kehilangan waktu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mampu mengisi waktu kita. Nah, khususnya bagaimana kita memanage waktu kita di dalam keluarga. Maka ada 4 manajemen waktu kita dalam keluarga. Yang pertama, me time. Me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Me time kita sebagai bekal kita menuju akhirat. Hendaklah setiap kita itu punya masa, punya waktu berbicara pada dirinya sendiri, mengevaluasi apa yang telah dilewatinya. Ya, sekalilah kita di hadapan cermin melihat, menatap, memperhatikan wajah sekujur tubuh kita. Akankah ia menjadi calon
penduduk surga ataukah ia menjadi calon santapan azab neraka. Me time kita dengan Allah di dalam manajemen waktu kita berkeluarga itu mesti wajib, ya, harus ada, karena itu menjadi motivator dan menjadi kekuatan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita yang lainnya. Kalau sudah lemah tugas kita sebagai hamba, maka lemah segalanya kita lakukan. Maka akhi fillah izakumullah, me time kita dengan Allah mesti kita perhatikan. Yang kedua, couple time. Hendaklah ada masa, ada waktu kita memiliki waktu berdua dengan pasangan kita untuk merefresh ulang, ya, visi dan misi dalam berkeluarga, merefresh cinta kita, untuk discuss masalah-masalah yang kita hadapi, atau hanya sekedar obrolan mesra kita. Yang jelas, jangan sampai kita kehilangan kesempatan dalam setiap waktu di dalam rumah tangga itu tidak couple time. Ada waktu-waktu kita lepas dari keseharian kita bersama anak-anak. Ya. Apakah 3 bulan sekali kita nginap di hotel, kemudian di sana proposal cinta kita, kemudian kita bahas ulang untuk direfresh, ya, untuk diperbaiki ulang target-target dalam keluarga, kurikulum cinta kita dalam keluarga. Maka ini penting. Dan yang ketiga adalah family time. Anak-anak itu saat ini Masya Allah sangat butuh refreshing. Mereka meskipun segalanya disiapkan di rumah, tetap saja mereka itu membutuhkan untuk berinteraksi dengan yang lain. Social time ini luar biasa, ya, manfaatnya. Di situ kita bisa lihat bagaimana anak kita di luar lingkungan yang biasa ia berada. Social time, ya. Kemudian yang terakhir adalah social time. Setelah family time, yang terakhir adalah social time. Mesti ada juga, ya, waktu-waktu kita siapkan untuk bersosialisasi dengan tetangga, ya, dengan sahabat, dengan teman-teman satu kajian. Maka ini penting. Me time-mu dengan Allah, couple time-mu dengan pasanganmu, family time-mu dengan keluargamu dan anak-anakmu, dan social time-mu dengan sahabat saudara-saudaramu. Akhirnya jazakumullah, demikian bagaimana kita memanage waktu dalam Islam dan bagaimana diksi-diksi di dalam Al-Quran tentang waktu ini. Mudah-mudahan semakin paham, maka kita semakin yakin akan kebenaran yang ada di dalam kitabullah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.